Halo semuanya, selamat datang di YouTube channel di Official Auto. Mitsubishi meluncurkan varian ataupun model facelift dari model teralisnya. Ini adalah Mitsubishi Xpander dan juga Xpander Cross yang sekarang statusnya adalah new ataupun facelift. Kita lihat apa saja ubahan dari kedua model ini. Cek di sana. Pertama kita bahas dulu ya model Xpander. Ini adalah varian yang paling tertinggi, Xpander Ultimate Facelift yang kalau teman-teman lihat memang sebenarnya wujud ataupun umum desain ini masih serupa dengan Xpander yang sebelumnya, tapi ada beberapa ubahan yang membuat tampilannya sekarang jauh lebih segar dan juga sedikit berbeda. Pertama di bagian grill ini, sekarang desainnya lebih menyiku dengan penggunaan grill yang baru. Teman-teman lihat desainnya memang benar-benar new, fresh juga, di mana di sini lebih clean tanpa kisi-kisi dan menyisakan kisi-kisi di bagian bawahnya saja dengan bentuk horizontal memanjang dari atas ke bagian bawah sini. Nah, yang berubah juga adalah penyematan ataupun penggunaan warna black piano di bagian sini dan juga perpaduan warna chrome di bagian atasnya dan juga di sisi sebelah kirinya yang menyinggung cukup tajam sampai ke bagian sisi samping dan juga sisi kanannya. Kalau teman-teman lihat di sini ada fitur kamera. Ini adalah fitur untuk memfungsikan fitur 360 view monitor ataupun fitur dari around view monitor yang akan ngasih visibilitas ataupun visual dari kiri, kanan, depan, atas dan juga di bagian belakangnya. Sayang memang belum ada fitur keselamatan ADAS karena memang fungsi ini hanya untuk fitur dari kamera 360-nya aja. Lanjut, yang berubah adalah di bagian front skirtnya sini ataupun bumper bawah sini. Sekarang dia menggunakan desain yang lebih tebal, lebih kokoh, lebih bold juga dengan visual yang lebih menyiku seperti ini dengan penggunaan new fog lamp baru di bagian sebelah kiri dan juga di sebelah kanan bagian bawahnya. Lanjut ke bagian penerangan, sebenarnya ini masih sama dengan model Xpander sebelumnya, tapi untuk membuatnya lebih sporty, lebih manis juga, sekarang menggunakan black headlight. Jadi ini agak-agak smoke, tapi untuk desainnya masih sama. Dan juga penggunaan lampu DRL yang sequential dengan lampu sennya. Ya memang ubahannya nggak terlalu banyak, terbilang minim, tapi ini sukses membuat tampilan muka dari Xpander ini jauh lebih menarik, lebih fresh juga dengan beberapa detail-detail yang memang dirubah. Sekarang kita lihat ke bagian sampingnya. Nah, kalau ngomongin dimensi, sebenarnya masih sama dengan Xpander sebelumnya. Memang berbahasa ataupun bertarung di segmen yang cukup gemuk, yaitu mobil LMPV dengan kapasitas 7 penumpang. Jadi memang panjangnya masih sama, lebar dan juga tinggi ini masih terlihat sama. Tapi untuk membuat desainnya berbeda adalah penggunaan velg dengan desain yang baru. Dia modelnya two-tone seperti ini, modelnya sedikit agak mengipas ya dengan velg berukuran 17 inci berbalut ban profil 205/55 ring 17. Jadi memang sekarang desainnya lebih sporty gitu ya. Memang bisa dibilang agak menyatu nih, sekarang lebih menyatu dengan desain terbaru di model facelift ini. Nah, di sini juga masih ada side skirt di bawahnya dan teman-teman tadi seperti saya bilang ada fitur 360 view monitor. Selain di depan juga ada fitur kamera di bagian sisi kiri dan kanan spionnya. Nah, ini tampilan belakangnya. Jadi memang sekali lagi memang masih sama dengan Xpander yang sebelumnya, mulai dari bentuk stop lampnya sama, lalu juga bagian belakangnya ini juga serupa dengan spoiler dan juga antena shark fin. Tapi yang berubah kalau teman-teman perhatiin, ini teman-teman yang berubah adalah di bagian bumper bawahnya. Sekarang lebih senada dengan front skirt di bagian depan, jadi lebih menekuk, lebih menyiku dengan warna gunmetal seperti ini. Lalu juga ada reflektor warna merah di sini dengan dual sensor untuk parkir gitu ya, dan juga tetap ada fitur kamera lagi-lagi untuk mendukung fitur around view monitor. Jadi memang seperti itu Xpander ya. Karena mungkin dari awal sejak muncul di tahun 2017 desainnya tuh udah bener-bener menarik. Mungkin agak sedikit bingung untuk merubah ataupun mengkalibrasi desain di model faceliftnya. Tapi nggak apa-apa, dengan desain seperti ini tetap Xpander punya tawaran menarik soal desainnya. Ini adalah tampilan interior dari Mitsubishi Xpander yang facelift. Kalau misalkan dilihat memang ada perubahan di bagian cluster meternya. Ini sekarang serupa mirip dengan Mitsubishi X-Force dengan TFT, lalu juga sudah digital tentunya dengan bentang layar di 8 inci. Nah, ini juga berubah untuk layar infotainmentnya, head unitnya sekarang pakai ukuran 10 inci yang lebih high definition untuk kualitas layarnya. Selebihnya masih sama. Xpander ini dia lebih kuat dengan nuansa yang simple warnanya karena menggunakan warna black interior. Setirnya masih sama, masih dilapis dengan kulit sintetis seperti ini. Di sebelah kanan untuk pengaturan cruise control, lalu juga di sebelah kiri ataupun sisi sebelah kirinya ini untuk pengaturan infotainment. Untuk pengaturan setirnya dia sudah
tilt dan teleskopik, nice. Jadi bisa kita atur untuk posisi yang paling terbaik. Lalu juga bangkunya sudah maju mundur, lalu juga ada tinggi rendah dan juga reclining. Jadi memang secara keseluruhan sih desainnya ini masih plek-ketiplek serupa dengan model Xpander yang sebelumnya. Karena memang statusnya hanya facelift, tapi cukup harus diapresiasi lah dengan beberapa perubahan ini membuat Xpander sekarang lebih fungsional, lebih modern, dan juga tentunya lebih aman. Oh ya, karena sekarang kedapatan fitur keselamatan airbags yang bertambah dari 4 buah sekarang menjadi 6 buah airbags di interior Mitsubishi Xpander. Oh ya, dan juga ada ketambahan fitur Active Yaw Control seperti di Mitsubishi X-Force. Jadi ini fitur keselamatan yang akan membantu akselerasi ataupun manuver supaya bisa meningkatkan keselamatannya. Sekarang kita lihat geser ke Mitsubishi Xpander Cross karena ini jadi salah satu mungkin model yang saya suka karena desainnya lebih banyak perubahannya. Let's go. Nah, teman-teman sekarang lihat ini adalah varian yang New Xpander Cross ataupun yang modelnya mengarah kepada LSUV. Jadi memang MPV yang dibikin ala-ala SUV. Ya memang kalau misalkan dibandingkan dengan Xpander ini proporsinya lebih tangguh, lebih dibuat lebih bold dan juga lebih kekar. Terutama di bagian grill ini sekarang juga berubah dengan desain yang seperti ini, baru black piano lalu juga dengan black headlight seperti ini, smoke, lalu juga sini DRL masih sama dengan sequential. Yang berubah, paling berubah adalah di bagian sini teman-teman. Jadi memang bagian bumpernya ini lebih tebal, lebih besar juga. Jadi mengimplementasikan sebuah LSUV yang tangguh, yang kokoh ada di Mitsubishi Xpander. Tetap yang varian Xpander Cross ini yang paling termahal juga tetap dibekali dengan kamera di depan untuk mendukung fitur 360 view monitor. Kita geser ke samping. Bagian sampingnya, ya karena memang ini adalah versi Xpander Cross, untuk menonjolkan kesan-kesan SUV-nya ada penggunaan over fender yang tebal di bagian sini, jadi mengalir sampai ke bagian depan, lalu ke bagian bawah situ ada juga side skirtnya dan juga ada penggunaan komponen roof rail. Yang berubah di bagian pelek ini dibandingkan Xpander Cross sebelumnya adalah di desainnya. Sekarang desainnya lebih menarik ya, dengan tetap warna two-tone seperti ini, tapi desainnya ini dibuat lebih atraktif, lalu juga lebih fresh dengan tampilan depan yang berubah di Mitsubishi Xpander Cross. Tampilan belakangnya lagi-lagi masih sama dengan Xpander Cross, yang berubah sini teman-teman. Ini desainnya jadi memang dibuat mirip ya, dengan visual tonjolan seperti ini, mirip di bagian bumper depan, jadi lebih bold, lebih bulky, lebih kelihatan berbobot gitu untuk di bagian belakangnya. Masih ada spoiler di sini yang menyatu dengan bodi, antena shark fin, ada defogger dan juga komponen wiper. Untuk bagasinya masih sama juga volumenya. Dia bisa dilipat rata lantai, jadi bisa lebih maksimalkan ketika Anda bawa barang ke cargo space dari Mitsubishi Xpander Cross yang facelift ini. Nah, sekarang kita lihat bagian dalamnya karena ini lebih menarik ataupun juga ubahan yang mungkin cukup besar di Mitsubishi Xpander Cross. Nah teman-teman, ini adalah bagian interior dari New Xpander Cross yang statusnya sekarang facelift. Kalau teman-teman lihat, ini yang berubah adalah di permainan warnanya yang lebih atraktif, lalu juga lebih menarik dengan perpaduan warna black dan juga burgundy ataupun merah anggur seperti ini. Ya memang warna-warna seperti ini, perpaduan two-tone warna hitam dan merah anggur ini memang lagi hype di 2025. Jadi juga Mitsubishi coba mengaplikasikan lah di varian Xpander Cross-nya yang terbaru ini. Jadi secara desain ya sebenarnya masih sama, desainnya ini menawarkan desain yang urban, lalu juga ada detail-detail mewahnya dengan penggunaan soft touch seperti ini di bagian dashboard, lalu juga kompartemen banyak sekali. Ini sama lah seperti di Xpander dan juga Xpander Cross yang sebelumnya. Yang berubah juga tentu ini menggunakan head unit 10 inci yang tadi seperti saya bilang masih sama, lalu juga penggunaan cluster meter ataupun panel meter TFT yang sama dengan Mitsubishi X-Force dengan bentang layar di 8 inci. Setirnya masih sama, bisa diatur secara tilt dan teleskopik. Teman-teman bisa atur yang paling terbaik posisi duduknya, bisa maju mundur, reclining, dan juga segala macam. Untuk dapat posisi duduk yang terbaik bisa Anda lakukan di Xpander Cross ataupun juga di New Xpander yang varian biasa. Nah, selain ada 360 view monitor, varian yang tertinggi baik Xpander Cross dan juga Xpander yang biasa juga tetap kedapatan fitur sambungan ke smartphone baik Apple CarPlay dan juga Android Auto. Jadi bisa lebih fleksibel, lebih praktis ketika memang harus pengaturan maps ataupun juga musik di head unit yang baru dari Duo Xpander ini. Masih sama, panel tengah masih sama, sudah auto climate dual zone, kiri kanan sudah terintegrasi, bisa lebih praktis juga. Oh ya, yang berbeda
Baik varian yang Xpander Cross dan juga Xpander biasa. Kalau Xpander biasa kan tadi pakai bahan yang lebih halus ya, fabric, bahan-bahan kain seperti itu. Kalau misalkan di Xpander Cross ini memang dibuat lebih mewah karena memang juga secara posisi harga ini lebih mahal. Dia menggunakan bahan material kulit sintetis, jadi seluruhnya menggunakan kulit baik yang warna merah anggurnya dan juga warna hitamnya. 2 cup holder, armrest dengan slot penyimpanan, 3 di bagian baris kedua dan juga 2 di paling belakang. Jadi 7-seater LSUV dan juga LMPV, Xpander dan juga Xpander Cross facelift. Jantung pacunya nggak berbeda, masih sama menggunakan mesin Mifec 4A91 dengan kubikasi 1500 cc, DOHC 16 katup yang bisa kasih tenaga 105 PS dan juga torsi di 141 Nm. Transmisinya 2 pilihan, ada yang otomatis CVT dan juga ada yang manual. Jadi mesinnya, engine-nya ini masih serupa, sama, identik juga dengan Xpander sebelumnya, bahkan sejak tahun 2017. Nah, ini adalah varian terbaru. Jadi sebenarnya varian Xpander, tapi sekarang yang Exit ya. Sekarang ditambahin dengan penambahan nama Tour. Jadi Exit Tour. Ini sebenarnya desainnya sama, tapi dengan beberapa fitur yang dipangkas. Kayak misalkan fog lamp-nya dia masih menggunakan model yang halogen, lalu juga dengan desain yang lebih simple di bagian interior. Tapi secara keseluruhan paket-paketnya ini masih sama dengan tawaran kepraktisan LMPV yang memang sudah cukup mapan diberikan oleh Mitsubishi Xpander. Jadi itu teman-teman varian ataupun model baru facelift dari Mitsubishi Xpander dan juga Xpander Cross. Nah teman-teman, harganya teman-teman bisa lihat di bawah sini. Nah itu tadi first impression dengan facelift dari Xpander dan Xpander Cross. Nah menurut teman-teman bagaimana ubahan yang ditawarkan oleh Mitsubishi untuk model Xpander dan juga Xpander Cross-nya? Teman-teman bisa berikan komentarnya dan kita diskusi bareng-bareng di kolom komentar. Ciao!